Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi GeoGebra kita. Sekarang kita akan memasuki beberapa kasus matematika yang kita harus selesaikan. Mari kita lihat beberapa contoh berikut. Ini kita akan mencari penyelesaian dari berbagai kasus ini, termasuk mencari titik pusat atau mencari persamaan dari suatu lingkaran atau apapun itu. Baik, kita mulai yang pertama. Cari penyelesaian dari persamaan X kuadrat tambah 7X tambah 6. Nih, saya tidak tahu apakah bisa langsung di-copy atau tidak. Ya, seperti tidak bisa, kita ketik aja. Jadi, kita masukkan X kuadrat dan tambah 7X, kemudian tambah 6. Langsung kita enter. Kita kecilin dulu. Kemudian kita geser ke kanan. Sorry, ini posisi. Harus pada posisi move. Oke. Nah, selanjutnya, untuk mencari solusi ini adalah titik potong antara kurva ini dengan sumbu X. Jadi caranya kita cari di bagian sini, cari intersect, klik kurvanya, dengan klik sumbu X. Kita dapatkan bahwa penyelesaian dari persamaan ini adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan minus 6. Jadi jawabannya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 6. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Ini kita hapus saja. Yang kedua, kita lihat cari penyelesaian dari 3X kuadrat tambah 4X min 4 sama dengan 0. Jadi sama dengan tadi, kita ketikkan persamaannya. 3X kuadrat, kemudian tambah 4X kurang 4. Ya, langsung kita enter. Seperti ini. Kemudian kita cari intersect-nya. Ya. Klik kurvanya, kemudian klik sumbunya. Ya, kita dapatkan bahwa titik potongnya dengan sumbu X yang merupakan penyelesaian dari persamaan ini adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan 0,67. 0,67 ini berarti 2/3. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini kita hapus lagi. Kita lihat soal selanjutnya. Cari penyelesaian persamaan simultan 3X tambah 2Y sama dengan 12 dan 4X min Y sama dengan 5. Caranya, kita inputkan masing-masing persamaan. Persamaan pertama adalah 3X tambah 2Y sama dengan 12. Kemudian kita enter. Dan persamaan yang kedua, 4X kurang Y sama dengan 5. Ya. Oke. Kemudian penyelesaiannya adalah titik potong antara kedua kurva. Jadi intersect antara kedua kurva. Jadi kita intersect, klik kurva yang pertama, salah satunya, kemudian kurva berikutnya misalnya ini. Ya, maka ketemu nilai X-nya itu sama dengan 2, nilai Y-nya sama dengan 3. Saya ulangi, solusi dari persamaan simultan 3X tambah 2 sama dengan 12 dan 4X min Y sama dengan 5 itu adalah X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Ini kita hapus. Soal selanjutnya adalah masih persamaan simultan, cuman yang satu persamaan kuadrat, yang satunya persamaan linear. Baik, sama dengan tadi, kita inputkan kedua persamaan, yaitu persamaan yang pertama adalah Y sama dengan X kuadrat. Jadi Y sama dengan X kuadrat. Kemudian yang kedua, kita tulis Y sama dengan X tambah 6. Ya, jadi seperti itu. Ini kita geret sedikit ke bawah, biar kelihatan. Kemudian kita cari
titik potong antara kedua kurva, yaitu yang kuadrat dengan yang linear. Maka kita dapatkan bahwa solusinya adalah X min 2 atau X sama dengan 3 dan Y 4 atau Y sama dengan 9. Jadi ketika X sama dengan min 2, maka Y-nya 4. Atau ketika X-nya sama dengan 3, Y-nya 9. Jadi solusinya seperti itu. Sekali lagi solusinya adalah X-nya min 2 atau 3 dan Y-nya 4 atau 9. Baik, kita hapus lagi ini. Kita menuju ke contoh berikutnya. Nah, ini juga masih kombinasi antara persamaan kuadrat dan persamaan linear. Jadi, saya kira sangat identik yang sebelumnya, tapi tidak apa-apa, kita masukkan saja. Kurva yang pertama adalah Y sama dengan X kuadrat, kemudian tambah 4X, kemudian tambah 4, kemudian persamaan yang kedua, tambah 4 ya. Kemudian yang persamaan yang kedua adalah Y sama dengan X tambah 4. Kemudian kita enter. Sama dengan tadi, kita cari intersect antara kedua kurva, yaitu yang persamaan kuadratnya dan persamaan linearnya. Tentu saja, tidak harus kuadrat dulu baru linear. Salah satunya yang duluan, mau linear duluan baru kuadrat juga boleh. Nah, di sini kita peroleh bahwa nilai X-nya min 3, kemudian Y-nya 1, atau pada saat X sama dengan 0, Y-nya 4. Jadi solusinya ada dua. Solusi untuk X-nya itu adalah min 3 dengan 0. Kemudian solusi untuk Y-nya adalah 1 atau 4. Baik, kita lanjutkan. Ini kita hapus lagi. Contoh selanjutnya adalah gambarkan daerah yang dibatasi oleh pertidaksamaan X tambah Y kecil sama dengan 5, X besar sama dengan 1, dan Y kecil sama dengan Y kecil dari minus 1. Baik, ini kita lihat ini sedikit agak berbeda dengan yang lain. Pertama, caranya adalah jadi X tambah Y, X tambah Y kecil sama dengan 5. Jadi kita klik bagian yang ini, ya. Ada kecil atau sama dengan, ya, 5. Kemudian kita gabung dengan, masih klik yang ini, tanda gabung yang pakai ini, nih, oke. X besar sama dengan min 1, jadi X, kemudian sama dengan tadi, besar atau sama dengan min 1, ini, kita enter aja, X besar sama dengan 1, kemudian kita tambahkan lagi bagi sini, dan ya Y besar dari minus 1. Nih. Kemudian kita enter. Maka kita lihat hasilnya seperti ini. Coba saya besarin sedikit. Ini kita geser. Oke. Nah, perhatikan di sini ada garis putus-putus. Kenapa dia putus-putus? Karena hanya pakai tanda lebih besar. Seandainya ada sama dengannya, maka ini menjadi garis nyambung. Garis kontinu. Jadi Y besar min 1 itu artinya pas di garis ini itu tidak masuk, ya, pas di garis itu. Jadi pada Y sama dengan min 1 itu tidak masuk, makanya dikasih garis putus-putus. Beda dengan kasus yang lain, X besar sama dengan 1, artinya ketika X sama dengan 1 itu masuk di dalam bagian. Sama dengan ini garisnya garis kontinu. Ya, selanjutnya kita lihat soal berikutnya, ini kita hapus, ya. Soal berikutnya adalah gambarkan daerah yang dibatasi oleh, jadi mirip dengan yang sebelumnya, cuman ini persamaan kuadrat dan persamaan garis lurus. Nih, kita masukkan ke dalam bagian input.
Jadi yang pertama pada ini Y, ya, lebih besar atau sama dengan, ini dia, kita enter aja kalau susah, X kuadrat, kemudian tambah 4X, kemudian tambah 4, ini, oke, kita geret dulu ke bawah biar kelihatan nanti. Ya. Oke, kemudian, maaf ya, ini tidak kelihatan, sorry, saya ulangi. Ini harusnya digabung. Jadi saya ulangi, Y lebih besar atau sama dengan, ini, lebih besar atau sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 4, kemudian kita gabung dengan persamaan Y lebih kecil atau sama dengan Y lebih kecil atau sama dengan X tambah 4. Baru kita enter. Nah, kita lihat ini adalah wilayah yang dimaksudkan. Jadi langsung ada arsirannya. Ya, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Ini boleh kita hapus. Untuk soal selanjutnya adalah cari persamaan dan jari-jari lingkaran yang pusatnya min 2,3 dan melewati titik 1,7. Nah, berarti sini kita lihat kita mau membuat lingkaran. Ya, kita mau membuat lingkaran. Berarti pertama kita klik construction tools di bagian yang ada ini. Kemudian karena soalnya mengatakan persamaan lingkaran yang diketahui titik pusatnya melewati titik. Jadi ini sebuah lingkaran yang melewati suatu titik ya dengan pusat yang diketahui. Nah, pusatnya berapa? Sesuai dengan soal, pusatnya min 2,3. Min 2, kemudian 3. Melewati titik 1,7. Wah, ini tidak kelihatan, kita kecilin. Nah, kelihatan. Jadi min 2,3. Nah, ini juga tidak kelihatan ya. Mohon maaf, kita harus setting dulu ininya biar kelihatan sumbunya. Ya, jadi kita lihat grafiknya dulu. Ya, sumbunya kita perbaiki. Kita distance-nya 1, ya, biar muncul satu-satunya. Kemudian Y-nya, distance-nya juga 1. Oke, baru kita lihat. Nah, sehingga kelihatan. Saya ulangi, lingkaran yang diketahui pusatnya itu min 2,3. Jadi min 2,3 di sini. Oh, ini kok tidak mau ya. Oke, min 2,3. Kemudian melewati titik 1,7, ini 1,7 ini di atas. Nah, di sini langsung muncul persamaannya X tambah 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 25. Ini artinya lingkaran yang jari-jarinya, pusatnya min 2,3 dengan jari-jari 5. 5 itu artinya maksudnya 5 kuadrat. Jadi R kuadrat di sini. Jari-jarinya 5. Oke, jadi sekali lagi ini adalah persamaan lingkarannya yaitu X tambah 2 kuadrat tambah dalam kurung Y min 3 kuadrat sama dengan 25. Baik, selanjutnya kita lihat contoh yang lain. Nah, selanjutnya adalah cari persamaan lingkaran yang titik pusatnya 1,1 dengan jari-jari 3. Ya, tentu saja kalau ini kita tahu pusatnya, jari-jarinya kita tahu tentu saja kalau secara matematis itu kan ah, X min 1 dalam kurung kuadrat, X min 1 kuadrat sama dengan 3 kuadrat atau 9. Tapi tidak apa-apa, kita masukkan ke sini. Secara GeoGebra, kita tulis bahwa ini titik pusatnya diketahui dan jari-jari diketahui. Ini ya, oke. Titik pusatnya adalah 1,1. Ini 1,1. Masukkan 1,1. Terus diminta jari-jarinya berapa?
Jari-jarinya masukkan 3. Maka langsung kita dapatkan ini adalah persamaan lingkarannya. X min 1 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat itu artinya 9. Oke, selanjutnya kita hapus lagi yang ini. Contoh selanjutnya adalah cari persamaan lingkaran yang melewati 3 titik. Nah, ini sedikit agak sulit, tapi kalau dengan GeoGebra tentu saja sangat mudah. Kita cari ini lingkaran melewati 3 titik. Ya. Titiknya 2,0. Ini pertama. Yang kedua 0,-2. 0,-2. 0,-2 itu agak di bawah ya. Ini 0,-2. Kemudian yang satunya adalah 4,-2. Jadi 4,-2. Nah, maka didapatkan persamaan lingkarannya X min 2 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi jari-jarinya 2, pusat lingkarannya 2,-2. Jadi kalau kita lihat di sini pusat lingkarannya 2,-2. Jadi ini kelihatan dari sini. Baik, ini boleh kita hapus. Kita lihat contoh berikutnya. Apa dia? Nah, contoh yang terakhir di sini adalah cari titik pusat jari-jari serta luas dari lingkaran yang diketahui persamaannya seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat min 8X min 4Y min 29 sama dengan 0. Oke, jadi kita masukkan aja di GeoGebra di sini persamaannya, yaitu X kuadrat, kemudian tambah Y kuadrat, kemudian kurang 8X, kurang 4Y, kemudian kurang 29 sama dengan 0. Kemudian kita enter, maka kita dapatkan ya, ini dia lingkarannya, ini dia lingkarannya ya. Bisa kita geser ke sini. Kemudian ini kita hapus yang bagian ini. Inilah persamaannya, yaitu X min 4 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 49. Artinya dari sini kelihatan bahwa pusat lingkarannya adalah 4,2. Jadi X-nya 4. Kalau kita lihat di sini 4, 2. Tapi nanti bisa juga dicari dari sini nanti. Kemudian jari-jarinya adalah 7. Untuk melihat langsung digambar di sini bisa juga menggunakan gini. Ya, mencari pusat lingkaran. Kalau kita lihat center, jadi kalau kita mau midpoint ya, midpointnya kita klik di sini, kemudian ketik lingkarannya, maka otomatis muncul A-nya di sini. Ini adalah titik pusat lingkarannya, yaitu 4,2 seperti yang saya sebutkan tadi. Terus berapa jari-jarinya? Maka dengan kembali menggunakan ini, kita pakai yang di sini ya, maaf, yang ada bagian sini, cari distance, ya, kita cari, klik yang pusat tadi sini, kita menuju ke titik terluar lingkaran sini, maka kita lihat bahwa, ini mencari keliling, maaf, saya salah tadi, ya, jadi tadi kita sudah dapatkan bahwa jari-jari lingkarannya adalah ini, 7 ya, 7. Nah, sekarang yang dicari adalah, disuruh cari adalah luasannya. Berapa luas lingkaran ini? Ya, maka untuk mencari luas lingkaran kita kembali ke bagian sini ya, ada tulisan area ini, kita klik, baru kita klik lingkarannya ini. Nah, maka lingkaran ini mempunyai luas 153,94. Ya, ini tentu saja kita sudah kalikan dengan nilai pi. Nah, saya kira itu adalah beberapa contoh bagaimana
menggunakan GeoGebra dalam menyelesaikan beberapa kasus sederhana matematika. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.